terciptakan dengan dalam kesucian. Kita dibuang, diturunkan di muka bumi dengan melakukan kesalahan dalam kenikmatan. Dilahirkan dari seorang ibu, maka ibulah simbol pintu surga dalam dunia. Maka hargailah ibu, saudara-saudara semua. Setelah kita lahir di dunia, terbukalah semua alam. Matahari telah memperlihatkan kita dalam dunia. Kita terpaku dingin dalam dunia, terpaku dingin. Aku hidup di dunia ini mau apa dan bagaimana aku lahir hidup di dunia ini, mau apa aku hidup. Akhirnya lah tertekan dalam suatu keinginan yang menekan dalam kemampuan. Alam menuntun kita dan kita terus menatap dunia kita dalam hidup, ingin berjalan, ingin mencari hidup. Lihat tak ngerti, tahu tak paham, jelas tak nampak, dasar dengan kesadaran subjektif. Lalu berjalanlah, menjalani perjalanan hidupmu sesuai kehendakku. Saya akan selamat. Lalu kita diarahkan ke dalam samudra kehidupan. Samudra itu adalah berpantai yang sangat indah dan sangat indah sekali. Pantai samudra itu dengan ombaknya, terlihat karang keras dihantam ombak, selalu tegar. Di dalam samudra itu kokoh, bahkan betul-betul ombak badai menekan karang itu adalah tetap berdiri tegar dalam posisinya. Pantai yang sangat indah itu takkan bisa menghalangi keinginan yang menekan terus kemampuan kita. Bahkan kita melihat laut, samudra atau air, sebenarnya apakah yang dinamakan gelombang ombak itu? Lautnya, samudranya, atau airnya? Yang bergelombang atau ombak itu, yang berombak itu lautnya, samudra, atau airnya. Dan yang kotor itu adalah airnya atau tempatnya. Maka saudara-saudara, adalah air adalah tetap jernih dan bersih. Bilanglah air itu tetap jernih dan baik, karena air tetap bening dan bersih. Hanya saja mungkin tempat wadahnya yang kotor. Lalu menuju berbaliklah arah untuk menuju keinginan yang tanpa batas. Keinginan adalah pandangan tanpa batas. Sebenarnya keinginanmu sudah terlewati, sudah kau lewati. Kembalilah, berputarlah balik untuk menemui keinginanmu, menggapai keinginanmu. Jadilah orang yang salah tanpa melakukan kesalahan. Jadilah orang salah tanpa melakukan kesalahan. Jangan menjadi orang benar, tapi kita berusaha dalam kebenaran. Kalau menjadi orang benar, nanti kita akan merasa benar terus. Itu enggak baik. Tapi jangan menjadi orang benar, kita berusaha untuk berbuat kebenaran. Janganlah jadi orang baik, tapi kita berusaha
berbuat kebaikan. Itulah, ingatkah waktu engkau makan ingat laparmu, atau waktu lapar ingat kenyangmu? Maka kita itu misalkan sudah kenyang, kalau masih keinginan makan itu sudah nafsu. Karena lapar itu ada yang hak, kenyang itu ada juga yang hak mau makan. Dalam kehidupan dalam mempengaruhi keinginan. Maka kalau berjanji iya, misalkan berjanji besok kita pergi kemanalah, iya, maka iya itu adalah sangat berat. Seperti kita menyuruh bertanggung jawab, mengajak harus menyediakan. Misalkan berjanji iya, kita berjanji besok kita pergi misalkan ke pantai dengan saudara kita yang satu. Ya, yang satu ini sudah mungkin ada rencana, ada temannya yang berjanji. Besok ayo ikut aku lu, aku besok jam 8 mau ke pantai sama teman saya. Terus yang belakangnya berjanji. Satu ingkari janji iya itu runtutannya nggak ada batas. Karena iya itu berat. Makanya kita misalkan berjanji mau ke Jakarta, kita besok iya. Nah, yang dijanji ini ada perjanjian sama teman, oh nggak bisa karena saya besok mau ke Jakarta, ya sudah ditunda lagi. Belakangnya mau janjilah ditunda lagi. Ya itulah, perjanjian itu selalu berurutan. Maka kalau ingin tercapainya keinginan adalah iya atau menepati dalam janji. Nanti iya itu berat, iya itu sudah bertanggung jawab, dan itu akan melingkari menutup perjalanan keinginan atau yang dinamakan rezeki yang diinginkan kita itu. Itulah perjalanan dalam hidup. Maka yang pernah saya katakan kemarin juga, akulah awal dan akulah akhir, akulah batasan. Jika kau tak sanggup, datanglah padaku, pasti aku tolong. Jika aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, apa yang kau minta pasti akan kau beri. Maka berjalanlah sesuai dengan kehendakmu, agar supaya tidak sesat dalam hidup. Itulah firman-firman Allah yang Maha Suci. Semua sudah dikehendaki dalam dunia ini, dalam baik, dalam kemuliaan, sudah disiapi segalanya. Dan jangan ada rasa-rasa misal atau pelah di dalam kehidupan kita. Selalulah tersenyum dalam waktu bangun tidur. Berusahalah tersenyum untuk bangun tidur. Saya akan terang. Selesaikan masalah sebelum kita tidur, karena besok akan datang lagi masalah. Itulah, mudah-mudahan saja ya jangan turuti ini kataku, karena saya juga bukan kiai atau guru atau apa, itulah sesuai kehendaknya. Aku juga bukan orang ngerti, bukan orang tahu, juga saya bukan, hanya saja saya tas sama panjenengan ini. Maka jalanilah hidup sesuai dengan keinginan dalam keyakinan. Keyakinan itu perlu, satu detik pun keyakinan sudah menembus segala keinginan apa saja, karena keinginan tanpa batas selalu menekan kemampuan, bahkan kemampuan pun sebatas, tapi masih ditekan dalam keinginan kita dalam hidup. Karena terpenganga, mudah-mudahan saja saudara-saudara itu lepas dari kesulitan, dipermudah segala urusan, selamat dalam kesesatan dunia. Rahayu. Dan mudah-mudahan malam ini juga panjenengan niku nggih enten mriki niki nggih saged nampi napa sing
apa yang saya katakan ini, kita kuncinya kalau di dunia selamat tenang, nanti akhirnya sekarat akhir hidup kita juga akan tenang damai. Dalam hidup yang penting itu tadi, kita menjadilah orang salah tanpa berbuat kesalahan. Itu tadi. Semoga saja ini sedikit ini saja. Kalau ada mungkin ada saudara-saudara dalam pertanyaan, monggo. Ini tak sampaikan itu. Rahayu, mudah-mudahan saudara-saudara selamat dari selanjutnya dan berbahagialah saudara-saudaraku seluruh Nusantara ini. Mbah, yang jenengan cari sebenarnya di dalam hidup ini tuh sebenarnya yang harus kita cari itu apa sih, Mbak? Dalam dunia ini yang dicari sebenarnya manusia itu yang dicari sebenarnya adalah keikhlasan, ketulusan, dan kelembutan pikiran, hati, dan nurani kita. Dan mencari adalah kesalahan kita itu tadi, tapi jangan kita menjadi orang salah, jangan berbuat kesalahan. Kita menempatkan diri, karena kita dilahirkan dalam kesucian dan sudah dikehendaki, maka berjalanlah menjalani perjalanan hidupmu sesuai dengan kehendak. Niscaya engkau akan selamat. Itulah kita, makanya kita lahir lepas, terbuka tangan kita, mengatakan matahari memperlihatkan kita dalam dunia terpengaruh dunia. Itulah keinginan langsung menekan kemampuan. Maka samudra itu yang berombak, airnya, lautnya, atau samudranya, atau airnya tadi, guncangan-guncangan dalam hidup. Kayaknya orang itu kalau mengejar dunia terus itu justru malah ini, Mbah, ya. Karena kalau dikejar malah di belakang. Dunia itu dikejar di belakang. Sudah saatnya sebenarnya, kapan waktu rezeki itu jangkauannya kan sudah ditetapkan. Misalkan kita itu berjalan, rezeki masih setahun 2 tahun. Setiap usia manusia kan 6 tahun berganti nilainya. Misalkan umur kita itu 30, misalkan 30 itu nilainya 2, yang ketiga 6 1, dari 42 bisa nilai 5. Nah, dari setiap perubahan nanti rezeki itu sudah sebenarnya sudah menunggu. Kalau dikejar-kejar malah bisa kelewatan nanti malah. Ya karena kemampuan kita tadi ditekan di luar batas kemampuan, jadi ya istilahnya orang lari ya dipaksa-paksa kan napasnya nggak kuat. Sebenarnya rezeki itu sudah dijatah semua kok, dibawa kok. Karena lahir menggenggam itu memang rezeki di tangan kita, ya benar, karena untuk bekerja, maksudnya seperti itu, bekerja apa ya keahlian atau kemampuan kita.